pada saat saya menemui mereka minggu lalu ke kantor ACFF. Kalian tuh tahun lalu nggak bisa diatur. Ngomongannya begitu. Dan teman-teman WNI yang ngerebut tiket kami, mereka lebih galak. Mereka marahin kami. Kenapa calo itu ada banyak menjamur? Itu pemain-pemain lama mas sebenarnya. Kita berharap wasit-wasitnya yang terpilih adalah wasit-wasit yang memang akan amanah melaksanakan kerjaannya, dan kita juga berharap dari panitia fair play semuanya, persiapan semua fair play. Halo teman Kumparan, saya Katonio Bayu Mitra Widya dari Kumparan Bola. Kali ini akan mewawancarai perwakilan Garuda Saudi, yakni adalah supporter timnas Indonesia yang selalu setia mendukung skuad Garuda di Arab Saudi, yakni Mas Erlangga. Mas Erlangga, halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah Mas Katon, apa kabar? Alhamdulillah baik, mantap. Nih kayaknya makin semangat ya menyambut roda 4. Ya. Harus. Siap ya ini Mas, jadi kita pengen tahu nih bagaimana update dari teman-teman supporter di Arab ya menyambut ronde 4, karena memang akan diadakan di sana ya, timnas kita Indonesia, kita akan melawan tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Nah, Ya. sekarang kan yang jadi pertanyaan rame ini masalah eh, gimana nanti supporter kita mendukung pasukan Patrick Kluivert gitu kan. Nah, ini ada yang PSSI mengimbau, saya juga baca di Garuda Saudi bahwa mengimbau juga supporter Indonesia jangan beli jatah kursi fans Saudi. Nah, sih sebenarnya kondisinya kenapa sih, Mas Renanda? Iya, jadi kalau untuk game yang pertama ini Indonesia lawan Saudi ya, uh, kita agak sedikit track back dengan tahun lalu di mana saya ngobrol sama Mas Katon waktu itu, kita sebelum pertandingan Indonesia lawan Saudi. Jadi di pertandingan setelah kita ngobrol itu di sorenya itu terjadi beberapa gesekan yang tidak dihindarkan. Karena apa Mas? Ternyata banyak dari warga negara kita, warga negara Indonesia dan supporter-supporter yang datang ke stadion, mereka membeli tiket yang zonanya Saudi. Dalam artian kita dapat 4.000 sampai 5.000 tiket gitu ya. Tapi ternyata yang datang ke stadion ada 6 ribuan, 7 ribu orang. Yang 1.000-nya, yang lebihnya ini dari jatah yang asli adalah mereka datang dengan membeli tiket Saudi. Tiket Saudi, di mana pada saat dia datang ke stadion, karena mereka datang dengan atribut Indonesia, security yang ada di stadion langsung mengarahkan mereka, Indonesia lo jangan duduk di tempat Saudi. Nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kalian duduklah di zonanya yang sudah disiapkan. Which is 5.000 itu kan mungkin kecil, ya 5.000 gitu kan. Memang untuk 5.000 orang. Ternyata ditambah oleh orang 1.000 atau 2.000 orang yang bukan haknya duduk di zona kotak itu. Mereka haknya duduknya di tempat-tempat lain, tapi mereka terpaksa diarahkan security untuk duduk bersama kami. Yang jadi permasalahannya adalah mereka dudukin tempat orang. Misalkan Mas Katun punya tempat duduk, nomornya baris nomor 2 dari depan karena mau ngeliat deket pemain, nomor 2 dari depan, nomor kursinya paling enak. Ternyata pas Mas Katun datang, ada orang dudukin di situ. Kan ribut. Nah, itu yang terjadi di pertandingan tahun lalu. Makanya kami, inisiatif yang disebut oleh Bang Arya itu kan inisiatifnya sebenarnya kan kami yang nge-push. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi di awal, tiket untuk away belum terjual, teman-teman itu langsung panic buy. Mereka login, loh kok tiket Indonesia nggak ada? Ya udah deh, gue ngambil tiketnya Saudi aja. Mereka pada beli tuh tiket Saudi banyak sekali, beli tiket Saudi, dibeli sama mereka. Yang hasilnya nanti pada saat hari H akan terjadi lagi seperti tahun lalu. Itu yang kami takutkan, gesekan-gesekan. Karena gesekannya itu ya memang sudah sampai di level sesama warga Indonesia ya. Ya gimana sih kita gesekan di stadion gitu kan, berkata-kata kasar lah, atau dorong-dorongan lah, yang merasa berhak haknya diambil, yang tidak berhak merasa mereka, kami diusir sama security, kami harus duduk di sini gitu kan. Jadinya itu yang mau kami hindarkan. Itu yang sebenarnya tujuan dari postingan kami itu dan himbauan kami ke PSSI untuk sampaikan adalah itu. Bukannya kita ngelarang, lu jangan datang ke stadion gini sesuai, bukannya kita nurut gitu apa kata Saudi gini. Enggak. Kalau kalian mau beli tiket Saudi ya udah, tapi jangan pakai baju merah. Datanglah dengan baju biasa, duduk di kursi kalian. Makanya saya bikin hashtag adalah jangan curi kursi kami. Yang
jatah itu kursi kami. Kami yang beli dengan sesuai dengan nomor seat. Jadi kalau kalian datang dengan tiket Saudi, jangan duduk di tempat kami, udah gitu aja sih. Mas, jadi coba memperjelas dulu ya. Jadi gesekan ini tadi saya mikirnya antara supporter Indo sama supporter Arab. Tapi kayaknya Mas No, enggak ya. Jadi ini saya nangkap begini. Ada supporter Indonesia oknum, dia beli tiket di kursinya Arab, tapi duduknya di kursinya Indo, supporter Indo. banyak, ribuan. Oh. Jadi itu yang terjadi. Jadi security itu mereka, karena mereka melihat kalian datang dengan baju merah, muka kalian muka Indonesia lah atau segala macam, mereka langsung kalian tempatnya di sini, kalian tempatnya di sini. Nah, mereka menempati tempat-tempat orang gitu. Jadi gesekannya, kalau ini jujur aja Mas Katon, supporter Saudi pas tahun lalu mereka so far, dan kami suka nonton di stadion ya, mereka nggak ada yang rese dalam bentrokan fisik gitu-gitu, nggak ada Mas. Maksudnya mereka kemarin aja kan, pas kita seri aja kan lawan mereka di game ronde 3 kan, mereka masih malah mereka jelek-jelekin timnya mereka sendiri dan ngasih semangat selamat buat Indonesia gitu kan, masih ketawa-ketawa. Di sini culture-nya sepak bola Saudi supporter adalah mereka paling sebatas ledek-ledekan sih, kayak ceng-cengan sama temen, nggak ada yang namanya pukul-pukulan gitu sih. So far saya nonton bola di stadion nggak ada begitu gitu. Big match pun lokal nggak ada begitu. Tapi malah yang bikin malu ya sesama Indonesia gesek-gesekan, dan itu di point out oleh security-nya stadion dan di point out oleh SIFF pada saat saya menemui mereka minggu lalu ke kantor SIFF. Kalian tuh tahun lalu nggak bisa diatur. Ngomongannya begitu. Ya kan, saya kan sebagai perwakilan Garuda Saudi kan, supporter kan malu dibilang kayak gitu kan. Maksudnya ya memang iya sih, kita nggak bisa diatur, orang ributnya di depan mata saya. Orang, bayangin aja Mas Katon, kami tim gebuk ada 20 orang, seat kami diambil sisanya cuma 5. Jadi ada 5 kursi untuk 20 orang dengan drum-drum dan bendera-bendera. Bayangin. Dan teman-teman WNI yang ngerebut tiket kami, mereka lebih galak. Mereka marahin kami gitu. Kalian pindah lah gitu-gitu. Lah, gimana? Itu tiket kita kok paling depan buat supporter yang gebuk-gebuk drum. Makanya ini yang mau kita hindarin. Janganlah ada oknum-oknum yang kayak gitu sengaja beli tiket Saudi apa-apa biar dapat, karena FOMO pas lagi di stadion makan hak orang gitu loh. Nah, saya dengar ada banyak calo ya. Ini gimana Mas? Calo kok ada di Arab Saudi? Agak geleng-geleng kepala juga saya deh dengarnya. Ya, jadi kalau calo ada di Arab Saudi, kita harus balik lagi ke sejarah dulu. Dulu kan orang-orang musuhnya Islam itu juga kan di kota Mekah. Jadi bukan berarti kota suci itu semua orangnya suci. Itu kalau kita mau mau secara konseptual. Kenapa calo itu ada banyak menjamur? Itu pemain-pemain lama Mas sebenarnya. Ini kan kita sudah menghadapi dari tahun lalu dan kita sudah menghadapi dari U17. Bahkan U17 kita berhasil mengidentifikasi orangnya sampai kita publish fotonya. Ini adalah orang oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Balik lagi ke statement saya, ini adalah panik move. Dari mana dari teman-teman diaspora panik. Kok tiket nggak ada, tiket nggak ada, tiket nggak ada. Calo-calo ini mereka membeli tiket Saudi, ya kan, dengan harga normal yang paling murah itu 7 rial, 6,7 rial dikali 4.000 ya berapa Mas? Nggak nyampe 25.000 harga tiketnya. Dijualnya sama mereka 10 kali lipat gitu kan. Ini adalah, dan ini oknum-oknum ini kami tahu muka-mukanya sudah tertangkap karena mereka jualannya di Facebook Marketplace, mereka jualannya di Facebook Group, di TikTok, di live TikTok. Mereka tapi belum main Instagram. Kami lihat mereka jarang ada yang main Instagram. Jadi siapakah target mereka? Target mereka adalah satu, yang open trip umroh dari Indonesia. Karena open trip, mereka sudah menjanjikan tiket, mau nggak mau tiket jenis apapun mereka akan beli. Itu. Target kedua adalah PMI yang, maaf saya bukannya mau gimana, tapi yang agak sedikit kurang literate bagaimana teknologi cara membeli tiket. Jadi mereka jual tiketnya ya udah, mereka beliin, mereka jual harga mahal ke PMI yang kesulitan nggak tahu cara beli tiket atau nggak punya rekening bank Saudi untuk membayar tiket. Jadi mereka menjual ke situ. Yang ketiga, komunitas-komunitas PMI yang memang sudah circle mereka gitu, komunitas-komunitas PMI yang
pekerja yang kaburan, yang gelap, atau jamaah umroh yang kabur yang gak balik gitu. Itu target market mereka. Mereka nggak mentargetkan kami-kami yang tahu cara beli tiket. Mereka kenapa mainnya di Facebook? Karena market mereka Facebook. Kenapa mereka mainnya jualannya di TikTok? Karena marketnya market TikTok. Mereka nggak main. Dan mereka ya mereka karena mereka masif masif banget kan. Dari ratusan ribu atau mungkin sampai jutaan warga Indonesia yang ada di Arab Saudi, 80%-nya pekerja domestik ya Mas ya, migrant worker-nya. Nah, itulah pasar mereka gitu. Mereka ke sesama driver atau sesama pekerja yang di rumah sakit atau sesama pekerja yang di rumah-rumahan, itu yang mereka targetkan. Mereka tidak mentargetkan kepada kami-kami supporter yang aware gitu loh. Nah, inilah calo ini yang memang sulit diberantas. Ya, kesempatan dan kesempitan. Mereka pun nggak akan ke stadion. Karena yang jualan aja kan, saya tahu mereka kerjanya di mana. Gitu. Saya ketemu orang-orangnya pada di mana, saya tahu. Mereka nggak ada yang ke stadion. Bahkan ada calo, dan bukan calo ya. Ada orang yang mengencourage untuk membeli tiket Saudi yang murah-murah. Beli aja tiket Saudi yang murah, nanti lo duduknya di section Indonesia. Dia belinya tiketnya apa tuh nggak diupload di profilnya dia. Dia beli tiket yang gold. Berarti duit dari mana? Duit dari jual tiket dari calo itu dia untung banyak, dia beli tiketnya yang VIP. Kan kurang ajar gitu. Inilah dan ini budaya jelek Indonesia dibawa-bawa ke luar Indonesia ini sangat sangat memprihatinkan, tapi kita nggak bisa tutup mata. Ini yang memang memang pemain lama yang terjadi di Arab Saudi ya seperti itu. Kalau gini-gini tuh bisa diberantas nih. Maksudnya apakah mungkin gitu ya koordinasi sama kedutaan atau PSSI gitu Mas? Nah, itu agak susah. Kenapa? Karena kedutaan Indonesia itu kan kerjaannya jauh lebih banyak, yang lebih concerning daripada sekedar nonton bola gitu ya. Terus juga mereka kan masifnya underground movement. Jadi mereka tidak melakukan per se tindakan pidana per se. Kita nggak bisa membuktikan kan gitu kan karena semuanya mainnya ya sesama medsos atau tongkrongan mereka, circle mereka. Itu yang menurut saya dan gini kalau PSSI mau turun tangan, urusan calo di Indonesia aja kan sulit banget setelah bertahun-tahun. Dengan adanya kita Garuda pun kemarin pertandingan yang di Indonesia masih ada calo yang jual harga tiket 3 juta pas hari H gitu. Padahal harga tiketnya cuma berapa ratus ribu. Itu di negara kita sendiri aja belum bisa diberesin, apalagi di sini. Jadi kami Garuda Saudi adalah mencoba mengedukasi teman-teman. Semoga edukasi kami sampai dengan campaign jangan beli tiket Saudi atau jangan beli dari calo atau campaign jangan curi kursi kami ya dengan informasi-informasi yang berusaha kami selalu tekankan tiket ada tenang aja, tiket ada tenang aja, tapi balik lagi orang-orang kan kesabarannya ada batasnya kan, dan kami juga dari sebagai Garuda Saudi ini menjadi bumper per se, bumper dari federasi ini masalah tiket juga kan kami nggak bisa lama-lama. Saat ini kan kami secara inisiatif menjadi bumper federasi. Tiketnya ada. Seharusnya ini kan bukan tugas kami untuk ngasih tahu. Seharusnya tugasnya federasi ngasih tahu. Tiketnya ada, kalian tenang aja. Seperti memang harus ada pihak yang sebenarnya trustable ya untuk menenangkan situasi dan terima kasih juga untuk teman-teman Garuda Saudi udah membantu hal tersebut. Nah, terus kemudian ini kan dari tadi banyak banget cobaannya masalah kuota, masalah calo segala macam. Nah, tapi kenapa kok Garuda Saudi ini masih bisa ibaratnya apa ya? Istilah katanya istiqomah gitu ya, saling menjaga kekompakan gitu. Nah, gimana tuh Mas? Apalagi kan ini semakin krusial ya mau mendukung timnas di ronde 4. Tuh. Jadi ini semua didasarkan dengan experience yang paling pertama. Experience sama pengertian kami pertama di level koordinator wilayah Garuda Saudi ini yang orang-orang yang kita kita rangkul untuk menjadi koordinator area masing-masing. Kita semua sudah sevisi dan kita semua berpengalaman bagaimana mendukung timnas di Arab Saudi. Kita tahu masalah-masalah ini dan kita tahu bagaimana cara mencoba meredam masalah-masalah ini. Jadi yang kami lakukan adalah sebisa mungkin open communication.
Kalau misalkan ada teman-teman yang sudah join Garuda Arab Saudi, bisa dilihat bagaimana saya pribadi sebagai ketua Garuda Saudi yang dipilih sama teman-teman berusaha seaktif dan setransparan mungkin untuk ngasih info, nge-reply email. Wapan kami adalah dengan kami open communication ini saling ngingatin, saling nenangin, dan semua sama-sama jadinya dengan kita sama-sama mengerti. Jadi teman-teman malah yang bukan koordinator jadi ini inisiatif. Oh iya ya, koordinator Garuda Saudi ngomong kayak gini, jadi gue coba bantu deh, gue akan ngomong ke calo, kalian jangan kayak gitu dong, atau gue akan ngomong ke teman gue, kalian jangan gitu. Jadi mereka akan bantu kita untuk nge-spread awareness campaign kita. Tapi dari kami pribadi, kami cuma berusaha, terserah apa ya, action apa yang mau diambil sama teman-teman. Teman-teman mau ngambil action apa segala macam, kami cuma berusaha dan kami menghimbau. Ini yang kami mau, ini yang sedang kami jalankan. Mari sama-sama berdoa, semoga yang terbaik yang kita dapetin. Itu aja sih mas, nggak ada kami juga sebagai koordinator supporter nggak ngerasa superior dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain ada info lebih update dari kami terima gitu kan, malah kami dengan senang hati gitu. Kami tidak merasa lebih superior, kami malah merasa kami sebagai koordinator Garuda Saudi kepada teman-teman supporter baik di Saudi dan di luar, tugas kami karena kami di sini uh, bertanggung jawab per se, tugas kami adalah men-share informasi semaksimal mungkin apa yang bisa kami kasih tanpa ada ditutup-tutupin sedikit pun gitu loh. Itu aja sih. Jadi kan kalau orang ngelihat kita terbuka kan mereka juga akan appreciate dan insya Allah akan lebih kondusif. Walaupun ya memang ada aja lah yang oknum-oknum yang mencoba menyulutkan api di antara kami, ya kami sekarang udah cuman ketawa-ketawa aja, kalau kesal dikit ya kami bercandain gitu. Jadi nggak terlalu dimasukin ke dalam hati gitu lah. Nah, bicara soal perizinan atribut, saya paham nih, Mas Angga, Mas Erlangga nih masih pusing masalah tiket segala macam calo. Tapi udah kepikiran belum kira-kira nanti rencana atribut atau apa koreonya kayak gimana gitu di stadion? Ya, ya, atribut itu adalah hal nomor satu yang kita planning sebelum tiket. Jadi kan kita tadinya nggak expect tiket sesulit ini. Jadi kita planning atribut itu di awal. Jadi dari bulan maybe March, April, kita sudah pertimbangan atribut. Kenapa Mas Katon tahu tahun lalu kita ada masalah bentrok dengan security gara-gara izin. Jadi atribut itu kita sudah kumpulkan, Garuda Saudi sudah menyiapkan atribut, plus Ultras, plus La Grande. Karena kan mereka dua basis supporter terbesar, mereka akan gabung sama kita. Dan ada Bahrain, teman-teman Bahrain yang alhamdulillah dari awal mereka koordinasinya dengan sangat baik dengan kita dari awal. Mas Angga, kita titip ini ya, kita nanti berangkat ada sekitar segini orang, kita akan bawa ini, oke, dan Garuda, beberapa Garuda lain. Tapi kami nggak bisa bawa terlalu banyak karena section yang akan kami dapat sangat kecil. Jadi kan bisa kebayang Mas Katon kalau misalkan kita banyak banget banner dan bendera, kalau kita kecil masangnya di mana? Yang masang siapa? Yang nyopot siapa? Itu permasalahannya. Jadi kita ada prioritinya atribut. Dan ini sudah terkumpul dari bulan Juli, Agustus. Dan saya tadi mungkin sempat singgung 2 minggu lalu saya ke kantor SAFF. Tujuan pertamanya adalah membahas izin atribut ini. Jadi kami datang ke kantor SAFF membawa print out izin apa yang mau kami bawa. Karena dari bulan Juli kami sudah kirim email tadi tapi tidak dibalas. Jadi kami datang dengan membawa ini yang akan kami bawa. Tolong izinkan, karena di sini untuk izin atribut ada 3 level Mas Aton. Jadi level pertama adalah Saudi Arabian Football Federation, panitia lokal, untuk mengasih approval. Yang kedua adalah AFC untuk mengasih approval. Dan level yang paling sulit yang terakhir Mas, Ministry of Interior-nya Saudi, Kementerian Dalam Negeri Saudi. Kalau misalkan ada dari atribut kita yang tidak cocok dengan nilai-nilai norma Saudi, itu akan di-reject. Jadi kita harus dapetin 3 ini, makanya kita maju dari udah sekitar 2 minggu lalu. Sayangnya sampai saat ini belum direspon. Dan orang yang sama ngurusin izin atribut adalah orang yang sama ngurusin tiket. Nah, karena sekarang skala prioritasnya naik, tiket jadi paling atas, komunikasi kami ke dia dan komunikasi PSSI ke dia adalah tiket dulu. Habis itu baru kita atribut. Tapi masalah itu panjangnya, versi pendeknya pertanyaan Mas Katon berikutnya adalah apakah kami mempersiapkan? Tadinya kami mempersiapkan. Kami sudah berkomunikasi dengan Sultan Design untuk bikin tifo. Tapi jangan senang dulu karena nggak jadi.
Kenapa? Karena izinnya nggak turun. Jadinya tifonya tidak jadi, tapi Sultan Desain kan sudah rilis tuh di profilnya mereka. Tadinya mau bikin desainnya seperti apa. Kalaupun jadi, itu mungkin nggak akan bisa di-approve karena itu Garuda sedang menginjak-injak Green Falcon gitu kan. Itu kan mungkin nggak akan bisa di-approve juga. Jadi sekarang tifo yang kami persiapkan adalah insya Allah kalau di-approve, kita akan bawa giant flag Indonesia yang bentang besar sekali. Itu yang sedang kami persiapkan. Dan ada sedikit kejutan yang kami sudah persiapkan. Kami sudah bawa dari Indonesia sejak bulan lalu, sudah sampai di Arab Saudi. Nanti kejutannya apa, ya nantilah. Tapi kita semua menunggu dari izin dari yang kita sudah submit ini. Dan mudah-mudahan Bismillah kita di approve. Jadi kita tidak ada masalah lagi dengan atribut. Oke, semoga apapun kejutannya itu bikin timnas semakin membara mainnya ya. Insya Allah. Nah, terus bicara soal timnas juga, gini, masalah nggak, saya tuh main fenomena di beberapa negara away ya, kayak misalkan di Australia mungkin ya yang terbaru, salah satunya bukan yang terbaru, tapi saya melihat bahwa pemain timnas di sana tuh hotelnya diserbu gitu ya, banyak yang meminta foto, tanda tangan, macam-macam. Nah, sebenarnya kan pemain timnas ini juga butuh proteksi, butuh privasi biar lebih konsentrasi nanti ketika bermain di lapangan. Nah, kira-kira nanti apakah Garuda Saudi akan dilibatkan gitu dalam melindungi pemain gitu, bukan melindungi apa ya, memberikan proteksi sebisanya mungkin biar tidak biar ada fans-fans yang oknum-oknum fans FOMO ini nggak ngeganggu gitu di hotel gitu, Mas. Itu sulit sih. Tapi kan kami tetap berusaha. Tapi step pertama yang dari kami Garuda Saudi lakukan adalah step pertama adalah kami tidak akan menyebarluaskan di mana timnas akan nginap. Kalaupun nanti bocor, ya berarti bukan dari kami gitu. Dan sampai saat ini sih kami belum tahu secara official karena kan katanya Pak Erick Thohir kan hotelnya akan dipindah, bukan seperti yang disiapkan oleh Saudi Federation ya. Jadi jujur aja sampai sampai saat ini belum tahu di mana hotelnya. Eh, tapi tetap ini kan namanya namanya kawan-kawan mungkin di sini jarang ketemu sama pemain timnas, mungkin excitementnya ada lah. Yang gak usah bisa dipungkiri, anak saya sendiri aja tahu timnas mau main, dia pengen, aku mau ketemu sama Sandy Walsh, aku mau foto sama Sandy Walsh, anak saya yang umur 8 tahun gitu kan. Jadi ya ya kita coba meminimalisir. Kalaupun nanti mungkin ada himbauan dari kami Garuda Saudi ke teman-teman adalah ya kalau mau ketemu pemain timnas jangan di game D H-1 game D sama game D. Itu kan mereka nanti ada jeda ya. Kalau misalkan memang dan itu kalau diizinkan oleh PSSI. Himbauan ini harusnya datangnya dari PSSI bukan dari kami. Gitu kan. PSSI harus ngomong, harus tegas. Jangan jadinya kok seolah-olah jadi kami Garuda Saudi ngatur-ngatur supporter gitu kan. PSSI harus tegas. Gak boleh, gak boleh. Boleh ya boleh gitu kan. Jangan setengah-setengah. Terus nanti kami yang sok-sok mau aktif dibilang sama netizen, apaan sih lo ngatur-ngatur kita? Banyak banget kan yang ngomong kasar gitu kan. Masalah kemarin jangan beli tiket itu kan banyak yang ngomong kasar di Instagram kita gitu kan. Ya kita cuma menghimbau teman-teman. Ya kalau mau ketemu pemain timnas ya kalau misalkan memang ada open ya silakan. Kalau enggak ya enggak. Dan karena kami berkali-kali nonton di golf dan beberapa pertandingan golf dan di Qatar, di Bahrain, di Saudi sendiri, ya kebanyakan yang datang ke hotel timnas ya orangnya itu aja. Ya, maksudnya kita tahu orangnya siapa-siapa aja. Eh, Kebanyakan maaf influencer gitu kan. Ya gimana ya mau ngomongin nolaknya juga kan yang ngelarangnya juga gimana. Kami kan nggak punya follower seperti mereka. Jadi ya sadar diri aja lah datang ketemu timnas yang mau ngasih hadiah mungkin niatnya ya silakan ngasih hadiah tapi jangan terlalu lah seperti himbauan kita biasa jangan terlalu lah terlalu tarik-tarik yuk ketemu-ketemu gitu. Yang pas lagi lawan Bahrain itu kan juga sampai security hotel itu dia bikin garis tetap aja kan masih banyak teman-teman yang ya narik-narik lah. Jadi ya ini tugas utama tugas PSSI. Kami dari Garuda Saudi ya paling cuma menghimbau ya jangan
Kalau mau ketemu ya jangan pas game day atau jangan H-1 biar mereka nggak sakit. Kan ada jeda. Misalkan game day tanggal 8, tanggal 9 tuh. Mungkin. Atau cari tahu kapan timnas umroh. Umroh bareng deh tuh sama Rizky Ridho. Gimana? Siapa yang mau ngelarang ya kan? Ya kayak gitu aja. Iya, iya benar-benar ya. Pokoknya intinya jangan sampai mengganggu konsentrasi pemain timnas lah ya. Karena ya saya benar-benar amazed gitu kan sama Mas Erlangga dan teman-teman gitu. Perjuangannya begini banget untuk pendukung timnas. Nah, tapi sebenarnya kalau dari kacamata Mas Erlangga, seoptimis apa sih kita bisa langsung lolos via ronde 4 ini? Dengan skuad yang sekarang ya udah banyak. Ada tambahan naturalisasi lagi loh. Dan bersama Patrick Kluivert sekarang. Kalau optimis harus. Itu kewajiban kita untuk optimis. Realistis. Ya untuk momen ini, kalau kemarin pertanyaan Mas Katon pas lagi ronde 3 kan saya jawabnya realistis ya. Kalau untuk ronde 4 ini kayaknya kita harus tidak membuat diri kita realistis karena ini bisa dibilang last chance ya. Last chance dalam artian apa? Project ini kan project mahal, mahal sekali. Dari segi drama-drama yang sudah terjadi sebelumnya, dari segi naturalisasi pemain, dari ya ini mahal gitu. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan tim itu kan sudah sangat mahal. Jadi marilah kita optimis lolos, realistisnya kita tekan dulu, optimus lolos. Caranya gimana? Kalau kalau saya caranya adalah berharap timnas, timnya Patrick Kluivert bermain dengan bertahan dan counter attack di game 1 dan menang sehingga nanti di game 2 lawan Irak bisa agak game management. Seri pun pasti akan lolos toh. Itu kan pikiran kita kan begitu. Seri pun insya Allah akan lolos. Ya kalau bisa menang ya game management. Kenapa? Tapi yang mengkhawatirkan kalau mau realistis adalah dari game persahabatan di bulan September. Kok sepertinya Patrick Kluivert maunya kita main dengan mengontrol possession. Itu bukan ciri kita loh. Gitu kan. Dan itu bukan hal yang membawa kita berhasil sejauh ini. Walaupun memang pelatihnya beda. Tapi kan kita berhasil sejauh ini. Ciri permainan timnas Indonesia dari zaman-zaman Primavera dan sebelumnya adalah tim yang counter attack. Apakah kita bisa dengan mencoba possession melawan Arab Saudi yang akan bermain possession? Itu kan agak agak gimana gitu kita sebagai penikmat bola. Kenapa nggak kita main counter attack? Nah, ini semua ada di tangan Patrick Kluivert dan kepelatihan bagaimana mereka mau menghadapinya. Tapi harapannya adalah jangan menargetkan seri di game 1. Nah, nanti masalahnya akan ada di game 2. Targetlah menang. Seberapa pun 1-0, 2-0, 2-1, selisih 1 gol. Menang di game 1. Karena itu yang akan membuat semangat pemain-pemain di game 2. Kalau seri di game 1, pemain 2 pasti pemain-pemain akan down di game 2. Mau seapapun segala macam pasti akan down. Jadi kita harus optimis, kita akan teriak sebisa mungkin dengan mungkin jumlah kita yang terbatas di stadion atau mungkin banyak, kita akan teriak sebisa mungkin supaya pemain bisa menang di game 1. Mas, tapi kan ada di luar faktor permainan kan ada kekhawatiran kalau kita di Indonesia gara-gara yang kejadian lawan Bahrain di Rifa tempo hari kan kayak, aduh jangan-jangan kita dalam tanda kutip dicurangin lagi kah atau dipermainkan lagi gitu ya nanti di pas lawan Arab Saudi sama Irak. Kita satu-satunya Asia Tenggara kan, sisanya Asia Barat. Nah, Hmm. kalau Mas sendiri gimana kalau kekhawatiran soal itu? Kalau itu, Soal wasit dan lain-lain. iya kalau itu wajar ya teman-teman punya ada concern seperti itu dengan track record yang recently terjadi gitu kan, dengan narasi-narasi juga yang dibentuk oleh federasi kita kan dari atas pun, dari ketum PSSI kan membuat narasi adalah ini kok kita kayak dicurangi gitu, dari atas pun begitu jadinya kan, mau nggak mau masyarakat juga akan berpendapat dengan sama. Dan kalau ada teman-teman yang berpendapat seperti itu, bukannya saya nggak setuju, ya terserah, bebas. Tapi kita balik lagi, apa yang terjadi nanti di lapangan itu adalah hasil yang terbaik yang bisa kita usahakan. Di luar faktor-faktor yang lain,
kalau pemain kita tidak mengasih 120%, kita tidak akan bisa menang. Jadi sebelum kita protes ke orang luar, kita pastikan dulu tim kita maksimal sampai ini adalah mereka yakin ini adalah kesempatan gue ke Piala Dunia terakhir. Tom Haye umurnya udah berapa? Ini kesempatan lo ke Piala Dunia terakhir, Tom. Lo bukan Ronaldo yang bakal main sampai 40 tahun. Dia harus ada punya pikiran gitu. Mark Klok, dia harus ada punya pikiran kayak gitu. Dia yang harus berdarah-darah sampai mungkin gak bisa napas selama 180 menit di 2 pertandingan. Itu yang harus kita ini. Kalau misalkan nanti ada indikasi kecurangan, ya tinggal bukan tinggal apa ya, bukan, kita pasti nggak akan terima. Waktu di Bahrain juga saya nggak terima kok orang saya sampai matahin stick drum kok, gara-gara kesel gitu di Bahrain kan. Ya tapi apa yang udah terjadi ya mungkin nanti qadarullah, bukannya kita pesimis, cuman ya kita dari kita fokuskan ke diri kita sendiri dulu. Kita berharap wasit-wasitnya yang terpilih adalah wasit-wasit yang memang akan amanah melaksanakan kerjaannya, dan kita juga berharap dari panitia fair play semuanya, persiapan semua fair play, tidak ada kecurangan dari mereka. Itu yang kita harapin, dan kita ya sama-sama berdoa gitu, kita doa aja ya mudah-mudahan semuanya fair. Kan nggak semua orang Timur Tengah jahat dan nggak semua orang Indonesia baik gitu kan. Ya kan kita juga mau generalisasikan juga susah gitu. Memang terlihatnya indikasi seperti itu, ya kita nggak mungkiri, dan saya juga enggak kok, saya nggak belain Saudi, enggak. Saya nggak belain AFC, enggak. Ya memang indikasi seperti itu, ya itu ya yang akan terjadi. Tinggal kita lihat aja apakah memang mereka seperti apa yang kita curigai atau mereka ternyata lebih fair. Kalau bisa diingat, terakhir kita sempat protes ada wasit dari UAE pertandingan Indonesia lawan Saudi atau apa, yang tadinya sebelum pertandingan wasit itu dihujat, ternyata setelah pertandingan wasit itu jadi banyak follower di Indonesia. Kan ada kayak gitu kan, kita siapa tahu nih wasit Kuwait ini adalah wasit yang benar-benar fair, yang membuat kita jatuh cinta dan kita jadi follow dia juga kan, itu bisa jadi kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Harapannya adalah Indonesia maksimal 100%, dan mungkin Salim Dosari yang kemarin cedera sembuh, mungkin cedera lagi. Harapannya Alton Nawaf kipernya belum sembuh dari cedera, itu harapan kita biar Saudi mainnya nggak maksimal. Mas, satu pertanyaan terakhir. Udah mulai ada cyber belum mulai teman-teman di Saudi? Kan kerja sama. Nggak ada, nggak ada. Di sini orang-orang Saudi nggak terlalu peduli sama sepak bola timnas. Mereka lebih cinta sama klub. Tapi memang kan saya minta cuti ya. Jadi teman-teman yang suka nonton bola udah tahu, oh lo mau ke Jeddah ya mau nonton bola ya kan, karena dia tahu saya suka nonton bola, saya supporter gitu kan. Oh iya, dia cuma ngomong. Malah teman-teman saya, kalau teman-teman saya nggak tahu teman-teman yang circle yang lain ya. Kalau teman-teman saya di kantor, good luck. Mudah-mudahan Indonesia menang. Terakhir kalian ngalahin Saudi, kalian kalian berhak kok gitu. Kalian seri kemarin di Jeddah tahun lalu, berhak. Main kalian bagus, main kalian waktu di Indonesia menang dua gol itu juga bagus. Kalian berhak. Kita lihat aja, good luck siapa yang lolos. Dan karena mostly mereka ada supporter klub, mereka bilang Saudi jelek mainnya, begini. Karena supporter Nasr bilang Salim Dosari jelek, supporter Hilal bilang si Nawaf kiper nggak bagus, gitu-gitu. Malah mereka kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya, Mas Erlangga. Siap. Senang banget bisa berbagi lagi. Ya, saya doakan yang terbaik deh masalah tiket, dan juga semoga timnas kita juga meraih hasil yang sangat baik di tahun depan ya. Insyaallah. Aduh, sehat-sehat ya Mas ya. Aduh nih, kayaknya Sama-sama, Mas. aku tuh pikiran jadi sakit itu kan. Aduh, gak enak juga. Oh, Mas Katon lah, ini yang bisa kita lakukan untuk Indonesia kita ada sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, ini yang bisa kita lakukan. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu dan sukses selalu ya untuk teman-teman Garuda Saudi, dan jangan pernah lelah mendukung timnas Indonesia, Mas. Terima kasih atas pengorbanannya dan udah mau ribet.